Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 10 Desember 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Jawaban yang Lembut. Bacalah Yosua 22 ayat 21 sampai 29 dalam terang Amsal 15 ayat 1. Apakah yang dapat kita pelajari dari jawaban suku-suku di timur? Kita ikuti bacaan dari Yosua 22 ayat 21 sampai 29. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami, demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita. Bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi, tidaklah mungkin bagian pada Tuhan lagi, kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban dari pihak tertuduh sejelas dan sekuat tuduhannya merupakan inti dari pasal ini, baik secara tematis maupun struktural. Sejauh ini suku-suku tersebut tidak menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, melainkan hanya dia mendengarkan tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Mengingat keseriusan tuduhan itu, kesabaran mereka patut dicontoh karena mereka menunjukkan arti sebenarnya dari pepatah. Jawaban yang lemah lembut meredam murka, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Kalimat pembuka dari pembelaan ini adalah serangkaian nama-nama ilahi yang dikaitkan dengan Allah Israel. El, Elohim, Yahweh. Kalimat ini diulang 2 kali dengan kekuatan yang semakin meningkat, karena menjadi sumpah yang sungguh-sungguh untuk menghilangkan keraguan
dan tuduhan palsu yang hampir menyebabkan perang saudara di Israel. Mereka sangat yakin bahwa Tuhan sepenuhnya mengetahui dan memahami situasi yang terjadi, dan mereka berharap delegasi yang hadir akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kedua suku ini juga mengakui pertanggungjawaban mereka di hadapan Tuhan dengan meminta Dia untuk melakukan pembalasan jika mereka memang bersalah. Sebuah wahyu yang mengejutkan terjadi, yang di satu sisi membuktikan bahwa dasar dari dakwaan itu tidak benar, atau mezbah tidak dapat berfungsi hanya sebagai tempat pengorbanan, dan di sisi lain mengungkapkan motivasi mereka yang sebenarnya. Ketakutan akan perpisahan dengan Israel dan bukannya kemurtadan adalah alasan yang sebenarnya dari tindakan mereka. Dengan demikian, pembangunan mezbah bukanlah bukti kemurtadan seperti yang selama ini diduga. Sebenarnya yang terjadi malah sebaliknya. Mereka bertindak karena takut akan Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh suku-suku di sebelah barat Yordan. Dasar sejati dari kesatuan Israel bukanlah geografi atau luasnya tanah pusaka secara fisik, melainkan kesetiaan rohani mereka kepada kehendak Tuhan. Kepedulian yang tulus dari suku-suku di wilayah barat sungai juga terungkap dalam kegembiraan otentik mereka saat suku-suku di sisi timur dipastikan tidak bersalah. Ketimbang merasa kalah oleh argumen saudara-saudara mereka, mereka justru menunjukkan kebahagiaan sejati bahwa kecurigaan mereka ternyata salah. Perang saudara di Israel pun terhindar dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Bagaimanakah Anda menangani tuduhan palsu? Bagikan beberapa prinsip yang memandu sikap Anda. Sebagai inspirasi, baca Mazmur 37 ayat 3-6, 34 dan 37. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau telah menuntun kami untuk mempelajari pelajaran hari ini tentang memberikan jawaban yang lembut dan bersuka cita untuk kesatuan umat-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kiranya terus bersama-sama dengan kami, menuntun kami dalam segala perkataan, tindakan kami ya Tuhan, agar segala sesuatunya hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami terus menjadi berkat ya Tuhan, bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kiranya kami dapat dikuatkan dan selalu diingatkan untuk berbicara yang lembut dan menjadi pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 10 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.